Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat ibu. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Sebelum itu ibu minta tolong terlebih dahulu. Coba dilihat kanan kirinya. Kolong mejanya ada sampai diserahkan tidak? Ada. Oke, good job. Berarti anak kelas 1 sudah piket ya tadi. Sudah. Good job. Nah, kalau sudah piket, berarti kalian sudah siap ya untuk belajar. Tapi sebelum mulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Absennya seperti biasa, kita bernyanyi. Oke, siap? Siap. Tepuk-tepuk suka-suka, tangan di kepala, lalu di dada. Aku rentangkan ke belakang. Ini jempolku, ini jempolku. Halo, apa kabar Ciluba? Apa kabar Sasi Ciluba? Apa kabar Dito Ciluba? Apa kabar Nanda Ciluba? Apa kabar teman, baik-baik saja? Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk semua ya hari ini ya anak-anak hebat ibu. Iya, oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum itu ibu mau tanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Oke, good job, sudah belajar tentang lingkungan rumah. Kalau sudah belajar lingkungan di rumahku, selanjutnya ibu mau tanya juga lagi. Di sini kira-kira siapa yang bangunnya pagi sekali? Coba angkat tangan. Oke. Wah, banyak sekali. Good job, berarti anak kelas 1 sudah hebat semua. Nah, kira-kira ada nggak yang bangunnya terlambat? Oh, ada. Ikram, nggak apa-apa ya, tapi besok jangan diulangi lagi, oke? Oke. Nah, coba ibu mau tanya, kira-kira kalau kita bangunnya agak terlambat, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Oke, angkat tangan dulu. Nah, Ikram, good job. Apa Ikram? Benar sekali, kita akan terburu-buru melakukan kegiatan seperti mandi, makan, ataupun berangkat sekolahnya terlambat. Benar tadi kayak gitu ya. Iya ibu, oke. Tapi jangan diulangi lagi ya Ikram, besok jangan gitu lagi. Ya siap, pintar sekali. Nah, jadi anak-anak, bangun pagi itu termasuk salah satu aturan yang ada di rumah, yang mana aturan itu harus kita patuhi. Nah, aturan di rumah itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini gitu. Nah, agar apa ibu? Apa tujuannya kita mempelajari aturan di rumah? Agar apa? Agar kita tahu apa itu aturan di rumah. Kemudian apa manfaatnya aturan di rumah. Kemudian mengapa kita harus mematuhi aturan tersebut. Nah, kalau kita melanggar, apa yang akan terjadi. Kemudian kita kaitkan juga materi aturan itu sama Pancasila. Begitu, sudah paham anak-anak hebat ibu? Sudah. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, coba dikeluarkan semua alat tulisnya dan buku-bukunya. Nah, sekarang buka buku paketnya halaman 50 bab 2. Sudah? Sudah. Oke. Karena tadi kalian sudah semangat, hebat, dan ceria, ibu akan membacakan suatu cerita. Tapi aturannya nanti ya, dilarang ngomong sendiri atau ngobrol dengan teman sebangkunya. Dilarang juga membuat gaduh. Kalau nanti membuat gaduh, nanti ibu skip, nanti kalian yang ganti cerita di depan. Sudah paham? Sudah. Oke, kejap. Dengerin ya. Nah, ini. Pada suatu sore, ada seorang anak bernama Edo. Dia sedang bermain mainannya yang sangat banyak, hingga mainannya berserakan kemana-mana. Nah, kemudian ibu datang sambil berkata kepada Edo, "Edo,
Kalau sudah bermain, jangan lupa ya mainannya diberesin lagi ke tempatnya. Namun itu tidak mendengarkan omongan ibunya. Dia pergi lagi bermain di luar tanpa membersihkan mainannya. Nah, beberapa waktu kemudian itu datang sambil berlari kencang ke dalam rumah. Dan tanpa sengaja dia menabrak salah satu mainannya. Brak! Dia menabrak satu mobilnya dan alhasil dia terjatuh. Aduh, itu merintih kesakitan dan ibunya pun datang. Dan ternyata ketika dicek oleh ibunya, kakinya terluka. Nah, kira-kira dari cerita ibu tadi, kenapa ya itu kok bisa terluka kakinya? Coba angkat tangan. Iya, Uyun apa? Pintar sekali karena terkena mainannya ya anak-anak. Nah, coba dipikir lagi, kenapa kok bisa terkena mainannya? Ayo, coba angkat tangan yang bisa jawab. Oke, ada apa salah? Nah, pintar sekali, benar. Karena dia awalnya tidak mematuhi aturan dari ibunya. Benar anak-anak. Nah, membersihkan mainan itu juga salah satu aturan yang di rumah. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan bahwa aturan di rumah itu apa, Ibu? Aturan di rumah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh orang rumah, yang mana harus kita patuhi dan tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian apa Ibu tujuan kita menghormati aturan di rumah tersebut? Tujuannya anak-anak agar kegiatan kita itu tidak terburu-buru dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan begitu. Nah, seperti kayak tadi kita makan tidak terburu-buru, kemudian kita mandinya juga tidak terburu-buru, berangkat sekolahnya pun bisa santai-santai, gak harus kejar-kejaran begitu anak-anak. Nah, kemudian kalau semisal kita ibu melanggar aturan tersebut, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Yang akan terjadi yaitu sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti tadi itu, dia kakinya terluka. Kira-kira di sini siapa yang mau kakinya terluka? Nah, pinter gak ada kan? Jadi itu salah satu contoh kalau kita melanggar aturan di rumah, yaitu bisa kakinya terluka atau kayak tadi Ikra bisa terlambat masuk sekolahnya begitu anak-anak. Nah, kemudian di sini ada contoh dari aturan di rumah. Nah, contohnya itu banyak sekali ya. Coba Ibu contohin satu seperti tadi. Bangunnya harus pagi, tidak boleh terlambat. Kemudian setelah bangun pagi kita membersihkan tempat tidur. Nah, begitu anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu kita kaitkan materi aturan ini dengan Pancasila. Nah, kita contohkan satu ya. Pancasila pertama, coba bunyikan. Sila pertama itu apa, Nana? Ketuhanan yang Maha Esa. Aku coba ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita kaitkan aturan di rumah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh aturan di rumah yaitu berdoa sebelum melakukan kegiatan seperti kita tadi ya. Berdoa terlebih dahulu kan sebelum memulai pembelajaran, itu salah satu mencerminkan aturan yang ada pada sila pertama. Seperti itu anak-anak. Sudah paham? Sudah Ibu. Oke, good job. Agar lebih paham lagi, Ibu ada media diorama aturan. Nah, ini anak-anak hebat Ibu medianya. Wah, banyak sekali ini. Ini ada contoh aturan yang ada di rumah. Kita mulai dari pagi hari ya. Yang pertama di pagi hari ini ada apa? Nah, ada bangun pagi tepat waktu anak-anak. Kemudian habis bangun pagi kita ngapain? Kita sarapan pagi, tidak sambil ngomong sarapannya. Kemudian di siang hari yaitu membersihkan mainannya. Kemudian makan siang tepat waktu, jangan diundur-undur. Terus kalau kita sudah
pulang dari sekolah segera ganti baju begitu anak-anak. Nah, kemudian di sini ada aturan di sore hari. Contohnya bermain secukupnya. Yo, kalau anak-anak bermain jangan sampai larut malam ya. Kalau bermain harus ingat waktu. Kalau waktunya mandi disuruh pulang sama orang tuanya harus pulang. Gojek. Kemudian di malam hari ada apa ibu? Yaitu sebelum kita tidur kita berdoa dulu seperti tadi di sila pertama, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, kalau di rumah kita berdoa dulu sebelum tidur. Kemudian yaitu tidur tepat waktu, tidak boleh anak SD tidurnya di atas jam 9. Sudah paham? Sudah. Wah, ternyata ibu ada 2 stick lagi ini. Anak-anak, kira-kira siapa yang mau maju menempelkan 2 stick ini? Ayo angkat tangan. Oke, Sasi, coba ditempelkan ya Sasi. Ini di mana? Oke, di mana Sasi? Di pagi hari. Benar apa salah anak-anak? Rapikan tempat tidur setelah tidur pagi. Benar apa salah? Benar, Gojok. Tepuk tangan untuk Sasi. Oke, selanjutnya tinggal 1. Siapa yang mau maju? Angkat tangan. Oke, Lucky maju. Coba ini ditempelin. Ini apa? Dibaca dulu, belajar sebentar. Belajar sebentar. Di mana? Aturan di pagi, sore, apa siang hari, apa malam hari? Coba tempelkan Lucky. Oke, di malam hari. Benar apa salah anak-anak? Benar, good job, pintar. Tepuk tangan untuk Lucky. Wah, hebat-hebat sekali ya. Ternyata anak-anak kelas 1 sudah paham semua. Nah, agar lebih paham, ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Nah, karena ini duduknya sudah sesuai ya Nana, saya absen jadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa segera berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Oke, agar lebih paham lagi, ibu mau ajak kalian bermain game. Nah, sudah sama setiap kelompoknya ya? Sudah. Coba berdiri semua sudah. Nah, selanjutnya coba pegang pundak temannya. Nanti mainannya gini, aturan mainannya. Jadi kalau ibu menyebutkan sebuah aturan, nah itu termasuk aturan di rumah atau tidak? Kalau termasuk aturan di rumah, nanti kalian loncat ke kanan gitu. Kalau tidak termasuk aturan di rumah, kalian loncat ke kiri. Oke, bisa dipahami? Bisa. Tapi nanti tidak boleh sambil ngomong, gak boleh berisik. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, siap? Siap. Pegang pundaknya temannya masing-masing. Sudah. Bermain hingga larut malam. Ayo, termasuk aturan di rumah tadi ya? 1, 2, 3. Oke, kucap anak-anak. Lompat ke kiri, termasuk apa ya? Tidak termasuk, pintar sekali. Selanjutnya, makan tepat waktu dan tidak berbicara di meja makan. Termasuk aturan atau tidak? 1, 2, 3. Oke, kejap, lompat ke kanan. Wah, hebat sekali anak kelas 1 ini. Nah, kemudian membeli mainan, meminta uang saku ke ibu dengan marah-marah. Ayo coba, itu termasuk aturan di rumah atau tidak? 1, 2, 3. Tidak. Oke, kejap sekali. Wah, hebat sekali anak kelas 1. Ternyata sudah paham semua ya sama materinya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, coba bisa duduk kembali ya Nana. Nah, tadi sudah game. Masih semangat atau belum? Semangat. Oke, nah, kalau masih semangat, ibu akan membagikan sebuah lembar tugas ya. Nah, sudah berkumpul masing-masing ya. Nah, ini adalah KPD kelompoknya. Nah, kemarin ibu sudah menyuruh membawa alat bahannya. Gunting itu sudah dibawa semua? Sudah. Oke, kucuk. Kalau sudah dibawa semua, nanti kalian akan dapat 2 lembar ini. Nah, 2 lembar ini nanti kalian ini ditempelkan di sini. Nah, ini contoh aturan di rumah, nanti kalian potong ya. Ini termasuk aturan di
pagi hari, siang hari, apa sore hari, apa malam hari, begitu anak-anak. Sudah bisa dipahami? Nah, nanti kalian gunting ya, gunting terus ditempelkan ini mana yang sesuai gitu. Oke, udah bisa dipahami? Bisa. Nanti kalau belum paham bisa tanya ke ibu ya. Nah, ibu bagikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Oke, mana bisa dimulai mengerjakan. Ya, apa ini? Oke, ini tuh nanti ditambah gini. Nah, ini ditempelkan, hati-hati ya guntingnya ya. Ya, anak-anak jangan rame, ibu akan berkeliling di setiap kelompok. Oke, nanti dapat gilirannya masing-masing. Ya, good job. Nah, ya, itu masuk di mana yuk aturan ini? Kira-kira kalau tempat itu mana? Oke, anak-anak ibu sudah selesai semua. Sudah, oke, baik, pintar sekali. Nah, sebelum itu diberesin semua dulu alatnya. Duduk dulu di tempatnya, oke. Nah, selanjutnya ibu mau perwakilan satu kelompok menampilkan hasil presentasinya. Nah, karena sekarang tanggal 2, jadi yang maju adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, dijelaskan ya. Ayo anak-anak yang lain disimak, tidak boleh ngomong sendiri. Oke, bisa duduk di tempatnya masing-masing. Oke, kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Wah, hebat sekali ya anak-anak kelas 1 ini. Nah, kalau sudah paham lagi, agar lebih paham lagi, dan di sini ada nggak yang mau nyanyi? Ada semua, hebat. Oke, kita bernyanyi ya. Nanti ikutin nadanya seperti di video ibu. Nah, nadanya itu pelangi-pelangi. Oke, Nana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita hebat ya ternyata anak kelas 1. Nah, kalau sudah hebat, coba ibu mau bertanya pada satu anak. Ibu mau bertanya pada Tias, ayo, apa itu aturan di rumah? Oke, pintar, adalah sepakatan yang harus dipatuhi. Good job. Coba harga disebutin satu contoh aturan di rumah. Oke, gejok bangun pagi. Wah, anak sudah hebat semua ya, sudah paham semua ya. Nah, coba kita tadi, ibu mau simpulkan, kita tadi belajar apa aja? Pintar, aturan di rumah, kemudian manfaat aturan di rumah, kemudian kenapa kita harus mematuhi aturan di rumah, kemudian larangan, dan kaitkan dengan Pancasila. Good job, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, hebat sekali anak kelas 1 ini. Nah, coba kalau sudah belajar, ibu mau dong coba kita refleksikan kira-kira bagaimana keadaan hati kalian atau suasana hati kalian ketika pembelajaran hari ini. Nanti diekspresikan ya, kalau sedih gini, kalau capek gini, kalau senang gini. Ayo, coba diekspresikan ya. 1, 2, 3. Wah, sepertinya sudah capek semua ya. Tapi senang apa enggak tadi belajarnya? Senang, goja, benar senang. Oke, karena sudah capek dan waktunya sudah menunjukkan pukul 12 waktunya pulang. Oke, Nana bisa berberes dulu alat tulisnya, bukunya. Tapi sebelum itu nanti di rumah dikerjakan dulu ya. Buku paketnya di bab uji coba, di bab 2 tadi, oke? Ya, oke. Dibereskan semua buku-bukunya, alat tulisnya ke tasnya. Sudah oke. Kalau sudah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa lagi. Begitu, Nan.
Tundukkan kepala, berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hati-hati ya Nana di jalan, jangan pulang sendiri. Kalau belum dijemput, nanti ditunggu di pos satpam atau di ruang kelas bersama ibu. Nah, kemudian kalau sudah sampai rumah, nanti jangan langsung bermain, harus ganti baju dulu, makan dulu. Intinya jangan langsung bermain begitu. Sudah paham anak-anak? Paham ibu? Oke, kalau sudah paham, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan. Selamat siang semuanya, siang ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak-anak, selamat pulang.